Jadi langsung aja, pertama kita soroti dulu fenomena kira-kira 3 tahun belakangan ini atau dari 2020 gitu lah kira-kira. Ada beberapa private equity global tuh yang kelihatannya gencar gitu masuk ke sektor dairy di Indonesia. Yang terbaru belum lama ini ada di Januari 2023 itu General Atlantic beli 5,6% sahamnya Cimory, produsen di 2002 itu ada 18% saham produsen keju Procis yaitu Mulia Bogaraya gitu. Nilainya kira-kira sekitar 300 miliar gitu. Dan kalau kita mundur agak ke belakang lagi di Agustus 2020 itu ada TPG dan Northstar yang mengakuisisi 80% saham produsen susu Greenfield. Itu Greenfield dari Singapura ya. Anak usahanya Java Limited. Java Limited ini sendiri induk vaksin. Nah, terus growth-nya gimana kok kayak banyak private equity pada tertarik masuk gitu. Nah, kalau kita lihat secara PE ratio gitu ya, emiten dairy di BI ada 5 tuh kan. Dibandingin sama rata-rata pemain dairy global tuh masih lebih rendah secara PE gitu. Kalau rata-ratanya sekitar 45,8 kali, sedangkan emiten kita itu cuma sekitar 18 sampai 20-an kali PE-nya. Yang agak mahal paling cuma Cimory, yang agak tinggi Cimory di 30-an kali gitu. Itu dari segi PE-nya. Kalau dari segi growth-nya, kita lihat di sini ada tabel gitu, masing-masing produk dairy dan seberapa kontribusinya terhadap sektor gitu ya. Memang paling besar masih dari susu. Kalau kita lihat di sini kontribusinya lebih dari separuh, bahkan terus naik sampai 65% gitu. Memang paling besar di dairy itu masih susu gitu. Dan tingkat growth-nya dia juga paling tinggi di 10-an persen sampai 15%-an. Kalau kita lihat total dairy-nya juga pertumbuhannya cukup tinggi nih, sekitar 9 sampai 12%-an gitu. Jadi bisa dibilang rata-rata kayak di atas 2 kali lipat gitu dari pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, jadi dari satu sisi valuasinya tadi masih lebih rendah, di sisi lain growth-nya juga lumayan ini gitu. Makanya banyak private equity yang kayak tertarik masuk di sektor ini gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas terkait industrinya. Kira-kira gambarannya gimana gitu industri dairy di Indonesia. Nah, karena namanya dairy, turunan dari susu, kita bakalan bahas. Sorry sebentar. Iya. Sorry sebentar sih. Oke, nggak apa-apa. Ini share screen-nya pakai PPT aja. Kalau gini lebih ini nggak? Lebih kelihatan bagus nggak? Kayaknya Ya baik. Ya, I think better begini sih. Oke. Tadi pakai PDF soalnya, sorry. Nah, tadi dari sisi ini ya, private equity banyak yang masuk. Sekarang kita bahas soal industrinya gitu. Kalau kita bisa simpulkan secara singkat, antara konsumsi dan produksi susu di Indonesia itu ada ketidakseimbangan itu. Kalau kita lihat di grafik ini kita data dari BPS. Kalau kita lihat yang berwarna hijau itu konsumsi susu secara agregat gitu ya, mencapai 4,5 juta ton itu per tahun di tahun 2021. Sedangkan produksi susu segar tuh sebagai bahan baku susu itu cuma sebagai bahan baku produk susu gitu ya, itu cuma 0,96 juta ton gitu. Dan kalau kita lihat growth-nya itu memang timpang sih. Yang dari konsumsi itu tumbuhnya rata-rata 6%-an dari tahun 2000 sampai 2021. Sedangkan yang produksi susu segar tadi cuma tumbuh hampir separuhnya aja gitu, sekitar 3,2% gitu. Makanya dari segi demand-nya itu tinggi tapi supply-nya agak kurang gitu. Terus kalau kita bahas satu-satu ya dari konsumsinya dulu gitu. Tadi saya sebutin kalau konsumsinya secara agregat tuh naik terus, memang pertumbuhannya kira-kira 6% gitu. Dan ya secara umum tren kenaikannya ini sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan makin banyak penduduk kelas menengah gitu di Indonesia. Karena ya ada anggapan di masyarakat kalau susu itu kayak produk mahal gitu. Jadi biasanya dikonsumsi golongan yang mampu gitu lah. Itu secara konsumsi historis ya agregat. Kalau proyeksinya gimana? Ke depan gimana proyeksinya gitu? Ya, ke depan juga diproyeksikan masih naik terus. Ini dari Euromonitor yang diambil dari prospektus IPO Cimory. Itu pertumbuhannya kira-kira 7,5% rata-rata diperkirakan dari 2020 ke 2025. Pengeluaran untuk produk dairy gitu ya.
Dan pertumbuhan ini juga kira-kira lebih tinggi nih dibandingin sama peers di ASEAN yang cuma 5,2%-an gitu. Nah, tadi secara agregat ya masih naik terus. Tapi kalau kita lihat per kapitanya itu sebenarnya masih tergolong kecil gitu. Karena apa? Karena FAO itu atau Organisasi Pangan dan Pertanian itu ada klasifikasi gitu. Jadi negara berdasarkan tingkat konsumsi susunya itu. Ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Tinggi itu lebih dari 150 kg per kapita per tahun. Menengah itu 30 sampai 150 gitu. Sedangkan rendah itu kurang dari 30 kg per kapita per tahun. Nah, kalau kita lihat di bar ini, Indonesia masih termasuk yang rendah banget itu. Cuma 12 kg per kapita per tahun. Dan kalau kita lihat di barnya juga ya, kayak bisa disimpulkan gitu, semakin maju negaranya biasanya kan semakin makmur juga penduduknya gitu, tingkat pendapatannya juga makin tinggi, itu tingkat konsumsi susunya biasanya juga semakin tinggi gitu. Jadi ada korelasi tadi, makanya disebutin berkaitan juga dengan tingkat pendapatan tadi kan. Nah tadi kenapa? Pertanyaannya kenapa produk konsumsi susu kita itu masih cenderung rendah gitu? Tadi saya sebutin kalau ada anggapan susu itu produk mahal gitu. Nah mungkin ini ada benarnya gitu. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan mahal atau murah itu bisa relatif gitu kan. Relatif bergantung sama kemampuan daya beli orangnya gitu. Nah makanya di sini kita pakai harga susu dan dibandingin dengan GDP per kapita gitu. Sebagai sebagai gambaran daya belinya gitu. Nah kalau kita bandingin, Indonesia itu termasuk harga susunya memang relatif tinggi gitu dibandingin sama negara lain yang udah maju, kayak misalkan di sini New Zealand itu harganya relatif lebih rendah. Makanya tadi di grafik sebelumnya bisa dibilang dia tingkat konsumsinya tinggi banget gitu. Karena iya secara umum makin tinggi harga susunya itu tingkat konsumsinya makin rendah gitu, dan sebaliknya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok harga susunya itu mahal gitu? Balik lagi ke poin pertama tadi, karena ada ketidakseimbangan antara produksi sama konsumsi gitu. Demand-nya tinggi tapi supply-nya kurang gitu. Jadi makanya mayoritas bahan baku susu itu masih diimpor karena industri hulunya ini kurang bisa mensupport supply-nya tadi. Jadi kira-kira supply-nya cuma bisa mencukupi sekitar 22% dari kebutuhan. Makanya mayoritas masih diimpor. Jadi karena bahan bakunya banyak yang diimpor, jadi harga retail susunya relatif mahal. Ini kayak mirip mungkin dengan kondisi di sektor farmasi gitu, yang sama mayoritas bahan baku obat juga masih diimpor. Jadi ya harga jual obatnya relatif mahal gitu jadinya. Nah, selain berdampak ke konsumen, tadi harga jual susunya jadi lebih mahal, mayoritas impor bahan baku ini juga ngaruh ke emiten atau produsen susu. Jadi, gimana ya, biaya raw materials mereka itu berkorelasi dengan fluktuasi harga komoditas susu. Karena susu komoditas kan, jadi ya pergerakannya fluktuatif gitu. Nah, fluktuasi harga susu itu juga berpengaruh, ada korelasinya terhadap kinerja emiten. Dalam hal ini adalah biaya bahan baku mereka gitu. Tadi pertanyaan pertama adalah kenapa konsumsi kita rendah? Karena harga susunya mahal gitu. Terus kenapa kok mahal? Karena ternyata suplainya kurang dari dalam negeri. Jadi mayoritas bahan bakunya diimpor gitu. Industri hulunya kurang bisa mensuplai gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa industri hulunya hanya bisa mensuplai seperlimanya gitu kira-kira? Ada apa emang tantangannya? Kenapa gitu? Nah dua hal utama itu yang kami lihat. Pertama dari segi populasi sapinya. Jadi populasi sapi kita itu gitu. Sapi perah ya, masih cenderung sedikit, 578.000 ekor per 2021. Kalau dilihat secara angka berdiri sendiri gitu, 578.000 ekor sapi itu ya emang banyak banget gitu. Tapi dikatakan sedikit di sini karena jadi gini, pemerintah itu ada target sebenarnya pengen ngembangin hulu susu. Target itu udah disusun sejak 10 tahun yang lalu bahkan melalui blueprint persusuan ini gitu. Nah targetnya di 2025 nanti populasi sapinya itu bisa dinaikin sampai 1,8 juta ekor gitu. Tapi per 2021 tadi kan baru 578.000 gitu kan. Makanya cenderung sedikit gitu. Nah, selain jumlah sapinya sedikit, dia juga pertumbuhan jumlah sapi itu cenderung lebih rendah gitu dibandingin tadi kan konsumsinya tumbuh sekitar 6% kan. Demand-nya naik sekitar 6% gitu. Sedangkan ini dari segi populasi sapi sebagai produsen susunya gitu. Naiknya cuma 1,6 gitu. Jadi ya masih cenderung tertinggal gitu. Selain itu juga produksi sapi dan populasi sapi kita itu masih terpusat di 3 provinsi aja, itu di Jawa Barat, Jawa Timur, sama Jawa Tengah. Ya ini mungkin bisa dipahami karena sebenarnya kita kan negara tropis gitu ya, nggak begitu ideal buat ngembangin peternakan sapi perah gitu. Jadi mungkin hanya
ya daerah-daerah tertentu di pulau-pulau tadi atau di tempat tadi aja yang di 3 provinsi itu yang bisa dijadikan tempat untuk pengembangan sapi perah gitu. Makanya masih agak cenderung terpusat. Selain itu, tadi satu dari segi populasi sapinya, kedua berkaitan dengan produktivitas susunya gitu. Sapi yang dipakai itu kebanyakan jenisnya namanya Friesian Holstein atau FH gitu kan. Tapi karena balik lagi kita negara tropis yang ya kurang begitu ideal lah buat peternakan sapi, jumlah jenis sapi yang sama pun misalnya di Indonesia sama yang dipakai di negara produsen susu utama gitu, misalnya jenis sapinya sama tapi produktivitasnya beda gitu, tetap beda, tetap lebih rendah yang di Indo gitu. Mungkin karena ya tadi balik lagi ke soal iklim, terus juga mungkin mayoritas peternak kita itu peternak kecil gitu. 90% produksi susunya dari peternak kecil yang mereka cuma punya 3 sampai 5 sapi gitu. Jadi skalanya kecil. Dan biasanya mereka proses pemerahannya itu tradisional gitu. Jadi produktivitasnya juga masih cenderung tertinggal ya gitu. Nah, dengan potensi dan tantangan itu tadi, pemerintah sebenarnya pengen majuin ini industri hulu gitu. Tadi misalnya dari segi populasinya pengen dinaikin sapinya jadi 1,8 juta ekor. Terus dari produktivitas susunya pengen dinaikin juga jadi 20 liter per ekor. Dari sekarang tuh masih sekitar berapa ya, belasan liter gitu, mungkin 10 atau 12 liter per ekor per hari. Terus dari produksi agregatnya bisa memenuhi 60% kebutuhan nasional, targetnya ya. Dari sekarang tuh baru sekitar 22%-an. Dan terakhir dari konsumsi masyarakatnya ditargetkan bisa naik jadi 30 liter per kapita per tahun. Dari sekarang masih belasan juga sih. Jadi memang targetnya itu di set cukup tinggi, dan ini kalau menurut pandangan saya pribadi sih sejauh ini progresnya masih cenderung ya menuju ke 2025 itu cenderung masih agak lambat gitu. Nah, jadi kira-kira kesimpulan section ini dari segi industrinya dia demand-nya naik terus, potensinya besar, tapi ya pembahasan mengenai anytime dan juga head-to-head kinerja nanti akan disambung sama Riko gitu ya. Oke, thank you. Oke, mungkin saya melanjutin pemaparan dari Bayu ya. Jadi kalau tadi kita ngobrol tentang industrinya, kita sekarang ngobrol tentang ininya ya, emiten-emitennya gitu. Boleh next slide. Nah, jadi industri dairy di Indonesia itu sebenarnya ada banyak pemainnya gitu ya. Ada Ultra Jaya sama Campina, terus ada Frisian Flag, Indofood, Indolacto, Wings, Cimori, Diamond, bahkan Java yang bisnisnya ayam poultry gitu ya, itu juga masuk ke segmen dairy ini gitu. Jadi pemainnya banyak banget di Indonesia, dan tadi juga Bayu ada sebutkan ya bahwa ada beberapa pemain luar gitu ya, ada beberapa PE masuk ke Indonesia. Jadi memang akhir-akhir ini tuh pemainnya rame gitu untuk dairy ini. Di sini juga ada produk-produknya kayak susu dan macam-macam. Mungkin boleh next slide, Pak. Nah, sebenarnya produk dairy itu banyak. Jadi bukannya cuma susu aja, tapi susu, yogurt, es krim, keju, susu fermentasi ya, atau yang kayak Yakult gitu ya. Bahkan susunya sendiri itu sebenarnya dibedain juga gitu. Ada susu segar, ada susu UHT. Jadi susu segar itu mungkin ini beberapa orang masih belum ada yang ngeh ya gitu, bahwa susu segar itu biasanya yang ada di dalam chiller gitu, yang dia tuh ada tulisannya fresh milk gitu. Tapi kalau UHT itu biasanya ditaruh di shelf biasa, di rak yang non chiller itu juga bisa gitu. Jadi ada susu, ada tulisannya biasa UHT gitu. PPT-nya hilang ya? Iya. Share screen-nya. Share screen-nya ini ya, baik. Iya. Oke. Boleh tadi baik. Nah, oke. Mungkin kita lanjut lagi ya. Next slide. Nah, jadi dari sekian banyak produk ini, industri yang sementara ini paling besar market share-nya dan masih terus bertumbuh itu ada di susu UHT gitu. Dan pemain besarnya lah ya, ini ada di 6 nama ini, dengan Ultra Jaya itu sebagai market leadernya gitu. Dia punya market share sekitar 35% gitu. Perlu di note juga bahwa memang walaupun mengalami penurunan market share ya gitu ya, si Ultra Jaya ini beberapa hari
beberapa tahun terakhir memang kehilangan market share, tapi dia tuh punya market size itu semakin besar. Jadi boleh dibilang walaupun market share turun, kalau market size-nya besar, sebenarnya secara consumer, secara pelanggannya gitu ya, itu masih mengalami peningkatan gitu. Ini dari player-player yang ada di UHT. Kemudian next. Nah, sekarang kita ngomonginnya tentang angkanya gitu. Jadi kalau dari consumer kan biasanya dilihat adalah COGS dan juga beban iklan ya gitu ya. Itu dua beban yang paling pengaruh. Nah, kalau dilihat sebenarnya secara COGS ya, bahan bakunya itu mirip-mirip sih antara Ultra Jaya, Cimory, Keju, Campina gitu. Jadi kenapa kalau dilihat tiga yang paling depan dulu deh, Ultra Jaya, Cimory sama Keju, itu sebenarnya mirip-mirip kan untuk penggunaan bahan bakunya, yaitu susu gitu. Nah, yang rendah adalah Campina. Kenapa? Karena Campina itu dia es krimnya bukan cuman dari susu, bukan yang milk based doang, tapi dia juga ada yang fruit based kan gitu. Makanya dampak naik turunnya itu lebih kecil. Naik turunnya skim milk sama whole milk gitu ya. Nah, DMND ini juga yang paling kecil dan bedanya jauh sendiri nih. Ini karena dia bukan cuman jualan produk dia sendiri, tapi dia juga ada tradingnya gitu. Jadi dia jualin produk dari holdingnya gitu, yang dari luar negeri gitu. Nah, sedangkan dari sisi marketing sales, boleh next baik. Nah, marketing sales dilihat di sini Cimory itu yang paling gencar melakukan marketing gitu lah ya. Kalau teman-teman ingat tuh di sini ada dia pakai beberapa KOL, terus begitu juga dia memasarkannya tuh sampai ke Instagram juga, TikTok gitu kan ya, yang non konvensional, yang konvensional kan iklan gitu ya. Nah, mereka tuh paling gencar. Makanya kalau kita ngelihat secara pertumbuhan revenue, next baik. Halo, sorry, baik. Halo, aku kedengeran nggak ya? Oh, oke. Nah, makanya kalau kita ngelihat dari sisi pertumbuhan pendapatan, Cimory ini juga yang paling kenceng gitu ya, mengalami pertumbuhan pendapatan. Karena ya iklannya juga gila-gilaan, produk barunya juga gila-gilaan, keluarnya makanya growth dia tinggi banget. Kemudian diikutin baru Ultra Jaya gitu ya. Ultra Jaya ya boleh dibilang company yang cukup stabil lah ya gitu. Baru dilanjutin dengan DMND, Campina, dan Keju. Next. Nah, tapi kalau dari sisi laba bersih, Ultra Jaya itu ternyata walaupun yang nomor 2 pertumbuhnya, ternyata secara net profit itu dia malah turun dari 3 tahun terakhir. Sedangkan ya Cimory ya pertumbuhannya sangat besar ya untuk laba bersihnya gitu. Sebenarnya kenapa Ultra Jaya ini mengalami penurunan, karena ya boleh dibilang dia cukup terdampak ya dengan COVID. Dia nggak mengeluarkan banyak produk baru, boleh dibilang ya sebenarnya nggak terlalu banyak, ya nggak ada bahkan ya boleh dibilang ya. Ultra Jaya itu keluarin produk baru, dan juga mereka tuh belum nggak menaikkan ASP yang tinggi-tinggi gitu. Ini yang menyebabkan dia ini sebenarnya malah tergerus nih, karena dia harus bayar MTN. Kalau kita ingat-ingat 3 tahun yang lalu tuh sebenarnya si Ultra Jaya ini mengeluarkan MTN. Jadi bunganya tuh terus jalan, sedangkan penjualan sama sales dia itu mengalami stagnan gitu, atau pertumbuhannya lambat gitu. Itu yang menyebabkan kenapa dia punya laba bersih cenderung menurun gitu. Next, baik. Oke, itu dari sisi pertumbuhan, cerita-cerita dari emiten dari sisi pertumbuhan. Nah, dari sisi margin sebenarnya dari produk yang berbeda itu kita bisa melihat margin yang berbeda-beda juga gitu. Semakin beresiko produknya, sebenarnya dia punya margin yang bisa punya margin yang lebih tinggi gitu. Contohnya kalau di sini kan Cak Campina itu jualannya es krim ya. Es krim itu secara produk itu punya resiko yang tinggi. Kenapa? Karena dia harus masuk ke freezer. Which means kalau seandainya freezer itu mati, semua esnya cair dan itu nggak bisa dijual gitu kan. Makanya resikonya tinggi. Transportasinya pun, logistiknya pun juga cukup ribet, karena kan harus ini ya, cold box gitu kan, nggak bisa yang biasa gitu, nggak bisa kontainer biasa. Kemudian ya makanya itu kita bisa melihat gross profitnya tinggi. Kemudian juga Cimory itu produknya yogurt, dia punya fresh milk,
dia punya apa lagi, frozen yogurtnya kan juga ada dua ya, ada yogurt yang drinkable sama yang spoonable. Spoonable tuh yang bisa dimakan, kalau yang drinkable tuh yang yogurt minum gitu. Nah, dia punya profit margin yang cukup tinggi. Kemudian Ultra Jaya dilanjutin yang UHT, dia memang spesialisasinya di UHT si Ultra Jaya ini, di luar teh kotak dan sari kacang hijaunya gitu ya. Nah, itu spesialisasi memang di situ. Jadi marginnya nggak bisa terlalu besar banget. Itu diikutin sama keju, DMND yang paling kecil, balik lagi karena dia nggak totally manufacturing company, tapi ada trading company-nya juga gitu. Makanya marginnya lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, tapi kalau kita melihat dari sisi laba bersih, sebenarnya Campina itu malah membukukan, dia punya gross profit, teman-teman buka dari laporan keuangan ya, beban depresiasi dia tuh tinggi. Beban depresiasi dari Campina ini tinggi karena dia harus mendepresiasikan freezer dia. Freezer dia itu yang menjadi boleh dibilang menghambat dari pertumbuhan margin laba bersihnya dia. Boleh dibilang seperti itu. Jadi Cimory yang di sini yang nomor 2-nya tadi dia naik nomor 1 dan Ultra Jaya nomor 3 naik ke nomor 2 gitu. Selanjutnya, ROE ini di sini juga sama ya, karena memang dari emiten-emiten dairy yang kita lihat yang paling pengaruh adalah dari sisi margin gitu. Kalau di breakdown kan sebenarnya menggunakan DuPont analysis, kan ROE itu sebenarnya hubungan dari margin, aset turnover, dan juga ini ya leverage. Sedangkan emiten consumer kita tahu leverage nggak gede-gede banget. Jadinya margin yang memang paling pengaruh di sini, dan line up-nya kurang lebih sama nih dari net profit margin tadi. Gitu. Tapi yang menarik adalah next-nya dari sisi free cash flow. Boleh next, Bay? Nah, ini dari free cash flow margin yang menarik. Jadi kalau kita ngelihat, mungkin teman-teman yang belum tahu free cash flow itu adalah ini ya, jadi aliran uang bebas yang benar-benar bisa mengalir ke perusahaan gitu. Dalam arti kata, ini adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan, satu untuk ekspansi atau kedua untuk bagi dividen gitu. Jadi ketika free cash flow-nya besar, kemampuan dia untuk melakukan ekspansi ataupun bagi dividen itu juga jadi semakin besar. Nah, line up-nya ganti lagi nih, ternyata jadi Campina yang paling tinggi lagi. Kenapa? Karena ya beban depresiasi sebenarnya adalah non-cash ya, non-cash expense gitu. Jadi sebenarnya ya uang yang diterima masuknya gitu-gitu aja gitu. Masuknya ya masuk benar-benar jadi besar gitu kan kalau dikeluarkan dari beban depresiasinya. Dan Campina ini kalau dilihat sebenarnya ekspansinya udah mulai nggak segila dulu gitu ya. Mungkin udah masuk ke, boleh dibilang masuk ke major stage. Jadinya capex yang dikeluarkan rata-rata itu maintenance capex. Sedangkan untuk expansion capex-nya itu nggak terlalu besar. Makanya free cash flow dia bisa tinggi. Dan kalau teman-teman ingat, pembagian dividen dia tuh kemarin sampai gede banget di atas 100%. Ya mungkin ini memang mengindikasikan bahwa market mereka mulai mulai stagnan gitu ya. Mulai nggak bisa bertumbuh yang gila banget gitu. Nomor 2-nya adalah si Ultra Jaya. Karena Ultra Jaya ini, ya kalau kita ngelihat karakteristik dari produk mereka ya, UHT, mereka nggak butuh capex gede untuk melakukan ekspansi gitu. Ya mereka bisa nganterin produk mereka dengan kontainer biasa, which is lebih murah. Mereka bisa masuk ke GT, General Trade ya, atau warung-warung. Terus apalagi mereka bisa melakukan ekspansi yang dilakukan dengan produk yang relatif murah dan di market diterima gitu ya. Karena UHT secara harga itu juga yang paling murah kan gitu ya, dibandingkan dengan fresh milk gitu ya kalau kita ngomongin susu. Which is tadi Bayu udah bilang susu itu adalah yang paling besar dari produk dairy. Gitu. Dilanjutkan baru dengan Cimory. Kenapa Cimory kecil nih free cash flow-nya gitu ya? Karena kalau kita analisa Cimory itu satu, dia butuh capex yang cukup besar nih. Buat satu misalnya nyewa freezer atau nyewa chiller gitu ya. Terus juga dia butuh yogurt dia tuh nggak tahan lama gitu. Jadi dia harus mewaspadai itu. Kalau nggak laku, dia harus ganti produknya, which is expired, dia harus buang.
Jadinya free cash flow dia nggak tinggi-tinggi banget karena ekspansi dia itu yang besar-besaran butuh dana besar gitu. Ini yang menarik dari sisi free cash flow-nya sih sebenarnya gitu. Mungkin next-nya, nah kalau kita ngomong secara PE, secara valuasi gitu ya, ini kita coba peer pairing. Ini anyway datanya per 30 Mei ya, per akhir bulan Mei. Kita ngelihat Cimori itu yang paling premium memang 32,8. Dilanjutkan dengan DMND, terus Keju, Ultrajaya, Campina semuanya masih ada di belasan. Yang paling rendah di Campina ya 13 kali. Tuh, 13,4 kali. Next, secara time series pun sebenarnya ya Cimori memang selalu diperdagangkan premium anyway gitu. Sedangkan Ultrajaya memang ya biasanya di 17-an gitu kan. Which is level-level sekarang ya level-level yang ya di bawah tapi nggak semurah kalau kelihatannya kayak Cimori. Next, dari Keju ya boleh dilihat ini cukup tinggi ya valuasinya. Campina juga cukup murah, Diamond cukup murah. So kalau kita ngelihat sebenarnya dari rata-rata 5 ini sebenarnya masih diperdagangkan murah dibandingkan dengan time seriesnya gitu ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya lah masa lalunya gitu. Ini sih yang kita lihat cukup menjadi menarik ya. Tadi secara global kita murah, secara time series juga masih banyak yang murah gitu. Next, nah itu secara angka ya, secara kinerja, growth, margin, valuation gitu ya, itu tadi. Sekarang pertanyaannya kan gimana ya tren masa depannya gitu. Next, mungkin kita bahas dari jangka pendek dulu yang mungkin terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun ini gitu ya. Yang pasti adalah kita melihat bahwa terjadi kenaikan daya beli dan pelonggaran mobilitas dari masyarakat. Kalau teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu kita COVID, kita lockdown, banyak orang nggak berani keluar rumah, itu mengakibatkan sebenarnya penurunan margin. Yang saya wawancara itu Ultrajaya, karena orang nggak bisa keluar rumah, dia nggak beli susu kecil-kecil lagi, dia beli yang besar, yang 1 liter, which is itu lower margin gitu. Jadi yang susu kecil-kecil itu lebih gede marginnya. Nah, karena sekarang udah jalan nih, dia bisa jualan lagi yang kecil-kecilnya itu. Kayak anak sekolah pulang sekolah misalnya belinya susu gitu kan, beli susu. Atau kita lagi di luar nih nyari yang segar-segar, mungkin dia beli susu juga gitu. Di luar minuman-minuman manis lainnya gitu ya, bisa aja belinya susu. Nah, itu meningkatkan volume penjualan gitu ya dari emiten dairy ini. Dan juga daya beli meningkat. Kalau teman-teman ingat inflasi yang gila-gilaan ini kan akhirnya di-adjust nih di tahun ini dengan kenaikan gaji. Nah, ini yang menyebabkan adanya kenaikan daya beli dari masyarakat, dan ini juga bisa memberikan ruang buat emiten-emiten dairy ini meningkatkan ASP mereka setelah kemarin cukup dengan harga susu yang tinggi gitu. Contohnya kayak waktu kita wawancara ada Ultrajaya itu mau naikin ASP mereka kurang lebih tahun ini 2 kali, dan kelihatannya kalau aku ke supermarket gitu ngelihat harga susu kayaknya udah naik nih Ultrajaya sekali, cuman nggak tahu nih apa karena beda toko gitu kan. Tapi anyway mereka memang sudah mau meningkatkan ASP mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu terjadinya penurunan harga susu gitu. Kalau teman-teman ngelihat skim milk powder sama whole milk powder itu udah turun harganya. Itu 2 yang paling menyumbang besar ke COGS. Dan ini ya tadi kita lihat bisa dengan naikin ASP, harga ininya turun, harga raw materialnya turun, artinya di situ bisa terjadi margin expansion kan. Di situ kenaikan margin lalu otomatis efeknya ke bottom line harusnya lebih besar secara growth gitu ya. Ini yang menurut kita menarik dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka panjang, nextnya, baik. Dalam jangka panjang sebenarnya ada 2 tantangan yang sebenarnya bisa jadi peluang juga nih buat emiten-emiten dairy. Yang pertama itu kita punya namanya ya masyarakat yang tinggal di dekat garis khatulistiwa itu sebenarnya punya lactose intolerance atau toleransinya terhadap laktosa itu rendah gitu ya. Which is biasanya produk-produk dairy itu laktosanya tinggi-tinggi lah gitu. Tapi mau nggak mau kita harus naikin konsumsi susu. Karena ada yang selanjutnya nanti kita bahas lebih dalam, itu ada namanya stunting gitu ya. Tapi kalau seandainya mereka bisa mengatasi dari lactose intolerance ini,
itu bisa menjadi source of growth buat emiten dairy secara keseluruhan. Ada beberapa emiten yang udah mulai inovasi ke sana, misalnya Cimory gitu ya. Di sini ada contohnya susu bebas laktosa dari Cimory. Yang kedua juga ini ada dari Milk Life, itu juga bebas laktosa gitu kan. Jadi emiten yang bisa mengembangkan inovasi itu bisa menerobos dari mereka yang boleh dibilang tadinya nggak mau konsumsi susu nih karena punya toleransi laktosa yang rendah gitu. Nah ini yang kedua ini adalah stunting tadi. Next slide. Jadi stunting ini adalah kekurangan gizi lah ya kurang lebihnya. Kekurangan gizi pada bayi itu di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau seandainya kurang gizinya, pertumbuhannya akan terhambat juga lah perkembangan otak dan tumbuh kembang anaknya. Gitu. Permasalahannya adalah karena adanya toleransi laktosa yang rendah tadi dan juga harga susu yang tinggi, itu bikin orang jadi males kan untuk minum susu padahal mereka butuh nih. Gitu. Nah, ini yang juga mau digenjot pemerintah. Satu, mereka yang bisa mengurangi inovasi, bisa melakukan inovasi ke lactose free gitu ya, atau at least rendah lah gitu. Dan kedua, kalau mereka bisa menurunkan cost mereka sehingga mereka bisa menjual susu dengan harga yang lebih murah, or even better, marginnya juga meningkat. Gitu. Jadi ini adalah growth dari jangka panjang dairy ini yang kita menurut kita masih menarik ya dalam jangka panjang. Next, slide. Nah, mungkin kita bahas tentang intinya lah ya, key takeaways-nya. Jadi memang konsumsi dairy terus meningkat dan diperkirakan dalam jangka waktu panjang pun masih akan terus meningkat dan akan tetap diusahakan oleh pemerintah gitu ya, baik dari sisi harga, dari sisi volume penjualan dan semuanya. Kemudian harga bahan baku dalam jangka pendek juga sudah menurun, memberikan margin expansion gitu ya dalam jangka pendek. Jadi 1-2 tahun ini harusnya terjadi margin expansion. Kemudian potensi pengembangan dari hulu susu gitu. Potensi pengembangan ini tentunya bisa memperbaiki cost structure dari emiten-emiten dairy. Gitu. Kalau seandainya misalnya susunya di Indonesia nih yang sapi-sapinya lebih produktif, terus atau misalnya impornya bisa dikurangin juga gitu kan ya. Nah, ini bisa jadi peluang buat emiten dairy ke depannya. Next. Tapi walaupun memang kelihatannya bagus-bagus ya, memang pastinya ini punya risiko gitu kan. Setiap investment pasti punya risiko. Risikonya itu adalah saat ini kita masih tergantung dengan bahan baku impor. Kita baru bisa memenuhi 20% dari total konsumsi kita. 80% bukan angka yang kecil ya untuk langsung ditutup gapnya. Misalnya 2 tahun lagi nih atau 3 tahun lagi, enggak, pasti butuh waktu yang panjang. Dan memang ini harus ada kerjasama dari pengusaha ya, baik dari hulu sampai ke hilir, dan pastinya dari pemerintah juga gitu. Ini yang menjadi tantangan, apakah kita bisa atau enggak gitu. Dan yang kedua, banyaknya pemain baru ya. Ini seperti hukum ekonomi ya, supply and demand. Semakin banyak orang yang masuk ke situ, supply-nya makin murah, otomatis bisa terjadi namanya price war gitu ya. Nah, price war ini yang pastinya nanti akan menjadi tantangan nih. Kira-kira bisa nggak? Dan biasanya kalau terjadi price war itu kan, satu, mereka punya kelebihan, mereka selalu di top of mind gitu ya. Mereka top of mind, or mereka bisa produce produk mereka dengan harga yang rendah gitu, atau low cost producer gitu ya. Nah, dan tantangan terakhirnya adalah pengembangan industri hulu yang terhambat. Otomatis dengan masih progres gitu ya, pastinya masih ada tantangan-tantangan ke depan yang harus dihadapi bersama dari pemerintah, pengusaha di hulu, hilir, ataupun di midstream-nya. Tuh, next. Oke, mungkin itu akhir dari presentasi kita berdua, Ci. Mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya ya, Ci ya. Oke. Nah, Halo Ci, ya silakan. Ci, mungkin sebelum lanjut ke sesi Q&A ya. Yes. Intinya saya mau men-summarize aja sih bahwa tadi kan disebutkan di awal kenapa sih kita ngeluarin unboxing sektor ini, dan dibilang juga bahwa mungkin kita salah satu yang pertama lah. Benar. Jadi intinya dari yang diceritain tadi, kita ngelihat bahwa
sektor ini tuh memberikan opportunity baik dari sisi jangka panjang maupun dari sisi short term-nya gitu. Kalau dari jangka panjang tadi disebutkan bahwa secara makro, secara ekonomi, bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita itu konsumsi produk-produk dairy itu terutama susu itu masih akan terus meningkat dengan growth yang cukup bagus gitu. Kalau kita tahu kan perusahaan konsumer di Indonesia itu kan cenderung stabil gitu ya. It's a stable company, it's a stable sector. Untuk growth-nya sendiri udah lewat masa-masa kejayaannya gitu kan. Nah tapi kita ngelihat bahwa di sektor dairy ini sektor konsumer stabil, tapi in terms of the growth itu menawarkan growth yang cukup oke gitu, bisa sampai double digit gitu untuk per tahunnya. Nah itu dari sisi jangka panjang. Kemudian dari sisi makro, selain dari sisi makronya juga kita lihat kan juga arahan dari pemerintah ini kan untuk mengurangi stunting ya. Dan kalau kita lihat dari targetnya juga masih cukup jauh ya, di angka 20%-an realisasi terakhir, tapi target pemerintah itu di sekitar 14%, yang mana 2024 sepertinya masih jauh gitu. Jadi even 14% ini pun kalau kita diperpanjang gitu 2024-nya juga tetap masih jauh gitu target pemerintah. Jadi harusnya dengan prioritas pemerintah ini juga secara government direction juga suportif gitu untuk industri ini gitu. Jadi itu dari sisi jangka panjangnya. Nah dari sisi jangka pendeknya kita juga melihat ada momentum nih untuk sektor ini, karena kalau dilihat dari chart bahan baku tadi, skim milk powder sama whole milk itu penurunannya cukup signifikan gitu untuk bahan baku susu ini. Nah jadi harusnya akan terlihat gitu margin expansion dari emiten dairy ini gitu. Mungkin kalau di first quarter belum terlalu kelihatan, harusnya nanti in the subsequent quarters itu lebih kelihatan, karena biasanya kan tentu ada lagging effect ya. Nah, jadi kita melihat bahwa sektor ini menarik baik secara jangka pendek maupun jangka pendek. Jadi kita merasa bahwa ada momentum untuk sektor ini outperform gitu ya untuk tahun ini gitu. Itu aja mungkin summary-nya dari saya. Oke. Ya menarik sekali sih memang untuk sektor ini. Pertama tadi kita bilang memang kan consumer ini untuk tahun ini quite perform ya. Untuk sektor consumer dan semuanya rata-rata rally-nya juga udah lumayan consumer and retailers. Nah ini sebenarnya kayak dairy ini belum terlalu banyak, kecuali Cimory ya. Cimory memang udah banyak yang ya udah mungkin makanya harganya tercermin dari harganya juga udah lumayan tinggi ya. Kayak Ultra Jaya kan kemarin nggak terlalu liquid ya, baru belakangan ini harganya lumayan perform dan mulai ada likuiditas. Mungkin itu yang bikin menarik juga dari sektor ini. Sama ini kan ada emiten-emiten lain seperti tadi yang kita sebut ada keju, ada Campina, sama ada satu lagi Diamond ya. Nah itu kan yang tiga itu sebenarnya kita nggak pernah, kalau aku sih nggak begitu banyak perhatiin ya, karena informasi dari broker itu nggak banyak sih yang cover. Nah dari 5 emiten itu tadi kebetulan juga ada yang nanya nih, yang mana sih yang masih murah bisa untuk kedepannya. Jadi mungkin yang secara fundamental cukup menarik, tapi valuasinya juga masih murah nih. Kira-kira yang mana ya? Ya mungkin mau dijawab oleh Riko. Ya, sebelumnya tapi disclaimer ya Ci. Yes, Ini bukan rekomendasi dulu nih. Benar. Bukan buat beli atau jual. Yeah. Jadi kalau menurutku pribadi yang masih murah itu kan kalau secara valuasi kita lihat dari slide ini kan ada Campina sama Ultra Jaya ya. Yes. Tapi kalau menurutku yang menarik Ultra Jaya Ci. Gitu. Yeah. Kenapa? Karena kalau Campina seperti yang tadi kita sempat ngeliat balance sheet-nya gitu ya Ci ya. Balance sheet dia itu untuk capex dia ya maintenance capex gitu Ci. Dan growth secara revenue-nya nggak yang gimana banget gitu kan. Artinya memang mungkin secara growth terbatas gitu. Tapi dengan valuasi yang lebih mahal sedikit, cuma beda 0,3 kali kan ya secara PE. Ultra Jaya secara growth itu bisa lebih sustain untuk jangka panjang gitu
gitu ya. Untuk jangka pendek dua-duanya menurutku menarik. Ya anyway 5-5-nya menarik lah untuk jangka pendek ini. Tapi jangka panjangnya Ultra Jaya tuh menarik sih. Jadi kalau menurutku gini, UHT itu pasar terbesar. Susu pasar terbesar dari dairy dan UHT pasar terbesar dari susu. Which is UHT ini adalah yang paling besar gitu kan secara segmen. Nah, terus secara segmen dia yang paling besar dan dia punya growth yang cukup bagus, gitu Ji. Dia nggak butuh capex yang terlalu besar, itu udah tercermin dari balance sheet mereka, capex mereka nggak terlalu besar, tapi growth-nya cukup gede, gitu. Itu yang bilang menarik. Dan dari situ juga, kalau dilihat dari balance sheet-nya, mereka tuh jadi punya rencana Ji, dia tuh punya rencana untuk bikin peternakan sendiri. Kalau kita lihat itu ada hewan investasinya mereka dalam bentuk sapi gitu ya. Memang sempat tertahan gara-gara COVID, kita nggak bisa impor sapi. Sampai sekarang pun terakhir kita ngobrol belum bisa lagi nih diimpor sapinya, gitu. Nah, kalau memang terjadi gitu ya, mereka mulai impor sapi lagi dan mereka bisa turunin cost-nya. Anyway, mereka sudah pernah melakukan. Mereka mau ekspansi. I think ini seharusnya berhasil gitu. Mereka coba-coba, kalau ternyata hasilnya buruk, kenapa dilanjutin gitu kan? R&D kan konsepnya seperti itu ya seharusnya. Nah, kemudian juga kalau kita ngelihat dalam jangka pendek lagi, mereka tuh punya MTN sih, beban MTN yang habis tahun ini, dan banyak banget cash-nya mereka. Jadi kalau aku lihat gitu ya, selain dari gross profit margin yang mungkin expand sampai ke bawah, ini bisa lagi nih expand lagi nih tahun depan, karena mereka nggak harus bayar bunga MTN lagi. Uang MTN mereka itu mandek dari 2019, 2020 tuh mandek. Jadi mereka nggak bisa ekspansi, akhirnya uangnya masuk ke government bonds. Cuman kayak apa ya, gali lubang tutup lubang kan, pinjem kena bunga, masukin government bonds dapat bunga. Ya udah gali lubang tutup lubang aja. Tapi kalau itu selesai dan mereka punya cash banyak, dengan asumsi mereka masih taruh di government bond saja, harusnya ada margin expansion lagi di situ. Kalau menurutku yang menarik itu sih Ci. Aku setuju sih, soalnya satu dari produk kita juga udah tahu bahwa ULTJ itu kan udah lama banget ya, dan sampai sekarang that brand is quite sustainable di antara gempuran merek-merek baru. Walaupun memang nggak sama karena dia mungkin nggak main di fresh milk ya, banyak kan main di OHT. Tapi ya kayak saya sendiri juga, saya masih suka sama Ultra, nggak tahu kenapa, kayak susunya itu lebih creamy, sama lebih, ya kayaknya beda. Mungkin karena proses UHT-nya itu, bener gak sih katanya pertama itu fresh milk dibikin pasteurisasi dulu ya. Kalau misal pasteurisasinya udah sisa nggak laku, baru dia bikin lagi proses selanjutnya yang terakhir tuh namanya UHT. Makanya UHT itu yang paling gurih gitu, karena udah melalui berbagai proses untuk penyimpanan susunya. Mungkin karena itu juga. Terus ditambah juga kayaknya masih ada dividen ya yang akan dibagikan ya, lumayan sekitar 30 perak ya. Itu kayak kumnya 27 Juni ya, Dani ya. Jadi memang ini kemarin kamu ada datang ke ini nggak sih, dia punya RUPS? Ada yang datang nggak dari kalian? RUPS-nya? Kebetulan aku nggak ikut sih. Oh, kemarin soalnya ada, sebelum RUPS itu ada yang rumor bahwa ULTJ kan punya saham treasury. Nah itu kemarin itu katanya salah satu dari RUPS-nya itu kan ada RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Itu adalah katanya sih mau saham treasury-nya itu kayak mau dihangusin. Jadi kalau itu saham treasury-nya hangus kan otomatis saham pembagiannya berkurang, jadi EPS-nya bisa naik. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu katalis yang cukup menarik ya untuk ini. Tapi sampai sekarang aku belum dapat beritanya benar apa enggak. Ya anyway, memang aku sih ada dengar sih rumor itu juga, tapi aku belum tahu ketok palunya juga gimana akhirnya. Cuman menurutku itu sangat possible untuk terjadi mengingat cash mereka banyak, dan itu idle cash sih Ci, kalau menurutku, karena kan government bonds ya anyway, kayak mereka usaha susu kalau memang punya ya kesempatan masih banyak gitu, kenapa nggak mereka gunakan untuk expansion gitu kan. Kalau mereka memang kayaknya dalam jangka pendek belum bisa nih gitu kan, dan mereka punya banyak cash, ya kenapa harus jual treasury lagi buat cari cash baru gitu kan ya. Kalau yang aku logik aku sih gitu sih.
Iya sih, jadi makanya itu apa karena uh, katalis salah satu katalis itu sama dividen yang membuat harganya mulai naik. Tapi naiknya juga aku bilang belum naik signifikan loh, baru sekitar kalau nggak salah 10%-an ya. Jadi kelihatannya masih ada room yang sangat menarik. Tapi kalau di sini kalian ada cover satu persatu nggak? Maksudnya ada kasih valuasi daripada Perseus nggak? Ada kasih target price misal target daripada company-nya, misalnya Cimory targetnya berapa, kamu ada kaput target? Kalau di kita memang nggak ada Cici untuk target price, cuma mungkin kalau valuasi bisa dikasih lihat tadi yang PE band masing-masing tadi itu ya. Oke. Ya paling kayak gini sih kita, karena kalau kita di Stockbit memang tidak memberikan spesifik target price gitu sih. Oke. Iya, kalau dari sini walaupun Cimory-nya udah mahal, tapi kayaknya sekarang lagi di bawah ya harganya ya. Ya itu mungkin bisa jadi kan interpretasinya antara murah secara historis kalau untuk Cimory, atau emang dari awalnya dia mahal aja kan. Iya, dari lahir udah premium. Iya, dari lahir udah premium. Mungkin karena ya beberapa pertimbangan seperti market shares-nya dia juga cukup gede dan produknya juga banyak, itu membuat harganya kadang-kadang some stock are cheap for a reason sih, dan some stock juga expensive for a reason. Oke, iya, coba betul. Coba kita lihat. Wah, ini pertanyaannya nggak relate, jadi kita kayaknya nggak bisa jawab nih. Dia nanya sektor properti. Terus mungkin kalau yang untuk emiten yang lain, misalnya kayak Diamond itu, dia selain susu ada yang lain nggak sih produknya yang menguasai market shares? Kalau kayak Diamond gitu, soalnya kita memang nggak terlalu menguasai atau nggak begitu banyak informasi mengenai emiten lain kecuali kayak Cimory ULTJ kan. Karena Cimory kan lumayan liquid dan lumayan rame gitu, banyak yang cover juga. OLTJ belakangan juga get more attention karena consumer mulai naik. Nah, kalau yang dua ya kayak keju, Campina sama itu kan nggak terlalu banyak nih. Kalau Diamond itu selain susu itu ada produk lain nggak sih yang menguasai market shares juga? Sehingga itu patut jadi pertimbangan kita. Kita boleh juga nih untuk berinvestasi di ini karena dia juga punya produk-produk lain yang cukup menarik. Sebenarnya kalau produk sih, secara produk keju itu Diamond ya Ci ya. Iya, Diamond itu banyak sih Ci. Ada dia juga punya keju ya. Dia juga punya es krim. Tapi memang market share-nya nggak yang terlalu besar banget gitu Ci. Kayak keju sih Ci yang paling dia oke selain itu ya, karena ya selain cheddar biasanya orang nyarinya Diamond gitu Ci. Bukan cheddar, Kraft. Kraft which is itu masih ada JV ya, dia tuh masih ada JV dengan Ultra Jaya Ci. Memang nggak terlalu besar lah impactnya ke laporan keuangan Ultra Jaya. Keju ya. Iya, keju juga ini market cap-nya baru 1 T-an ya, sekitar cukup kecil sih. Cuma memang keju sama Diamond itu untuk liquidity-nya memang kecil sih ya. Jadi makanya belum banyak. Agak quite difficult juga, kecuali mungkin ada signifikan event yang bisa buat investor tiba-tiba tertarik masuk gitu kali ya. Iya sih. Otherwise kalau misalkan performance-nya as business as usual, kayaknya agak berat ya untuk sahamnya tiba-tiba. Iya sih, kecuali misalnya ada corporate action atau ada another private equity yang mau masuk nih ke salah satu itu, mungkin itu bisa jadi story M&A, mungkin likuiditasnya bisa naik, harganya juga bisa naik, mungkin itu yang bisa. Terus kemarin juga ada rumor ya, katanya ada salah satu private equity yang memang udah masuk di sektor ini, berminat untuk akuisisi lagi di salah satu emiten ini. Kalian ada dengar gak? Sorry Ci, mungkin saya nambahin yang Diamond tadi. Boleh. Mungkin dia
Dibandingin 4 emiten lain agak beda karena selain dia bikin produk sendiri, dia juga ya trading tadi ada brand punya prinsipal gitu. Terus mungkin secara market share dia juga bukan yang gede banget gitu, tapi ya tadi kayak dibilang Rico, sebenarnya produk dia itu paling lengkap gitu di Dairy, mulai dari susunya fresh ada, UHT-nya ada, terus keju dia ada, es krim ada, yogurt dia juga ada, sebenarnya juga termasuk yang paling lengkap dari segi produk. Terus ngomongin private equity, sebenarnya Diamond tuh juga ada PE di dalamnya. Oh, ada ya. Jadi waktu IPO 2020 itu ceritanya dia sebelumnya ada pinjaman gitu dari si namanya Anderson Investments, itu bagian dari Temasek GIC Singapura. Dan waktu IPO itu utangnya di-convert jadi saham. Dan ini kalau per IPO dia 12%-an gitu nilai konversinya tadi. Tapi kalau per sekarang kayaknya udah agak lebih tinggi lagi sih kalau nggak salah. Karena setelah di-convert itu kalau nggak salah dia beli lagi sempat nambah gitu. Jadi ngomongin PE sebenarnya Diamond juga ada pemegang saham yang private equity gitu. Wah, ternyata private equity banyak, tadi kayak kamu bilang di awal, banyak juga yang akuisisi di sini ya. Berarti mereka memang lihat ada potensi yang sangat gede untuk grow di sektor ini, makanya banyak yang tertarik untuk join nih. Termasuk kayak Northstar juga kan masuk di Greenfield ya. Tapi Greenfield itu kan nggak listed ya? Iya, enggak. Itu yang listed induknya anak si Java yang di Singapura nggak salah. Greenfields itu anak usahanya gitu sih, cuman bener sih, emang nggak listed. Oh, oke. Iya, ini menarik sih untuk ini susu sektor, karena consumer yang lainnya kan udah rally. Kemarin aku sempat suka sama Temposcan, itu juga consumer yang yang orang gak lihat, ternyata sahamnya juga perform quite well dan udah dapet dividennya. Dan ini juga sebenarnya sektor yang jarang dijamah kecuali Cimory ya, karena cuman ya Cimory kan harganya udah premium banget, jadi kita juga udah untuk beli secara valuasi juga karena ada peers yang lebih murah, kita jadi ngeliriknya yang lebih murah sih kayak di sini. Oh, ini ada yang nanya, kalau bahan baku susu lokal dapat insentif dibanding susu import nggak? Apa pemerintah tuh berminat kurangin import? Emiten mana yang tergantung dengan susu import dan susu lokal? Siapa yang mau jawab? Jadi, oke, mungkin aku bantu jawab aja ya. Yeah. Jadi kalau seandainya mau pemerintah berminat kurangi impor, I don't think so sih, Ci. Kalau untuk jangka pendek ya. Tapi memang mereka punya proyek jangka panjangnya mereka mau ke sana. Gitu. Ya, anyway kan mereka mau bikin susu jadi murah. Mungkin kalau teman-teman melihat ada beberapa perpres gitu ya. Waktu itu aku baca ada 3 kali. Perpres pertama tuh dari tahun 98, terus terakhir tuh 2017. Yang tengah kalau nggak salah 2015 atau 2016, aku lupa deh detailnya. Tapi intinya adalah pemerintah tuh berkali-kali mau bikin perubahan gitu. Tapi memang jadinya gini, Ci, perubahannya adalah dulu impor jadi bebas. Karena bebas hulunya mati, terus mau dihidupin lagi kan hulunya. Sekarang dia bilang ke pengolah susu ini, sekarang ngambil dari lokal dulu ya. Ternyata kualitas hulunya nggak bagus. Jadi cost dari susu makin mahal, gitu. Jadi ini kan kayak si malakama ya. Jadi dibilang mau hidupin hulunya ternyata kualitasnya nggak bagus, costnya malah lebih tinggi. Dibilang mau import aja hulunya mati, gitu kan. Nah ini yang sampai sekarang tuh masih terus diusahakan sama pemerintah. Tapi dalam jangka pendek, aku rasa belum sih untuk mengurangi import gitu. Nah tapi dibalik lagi karena Ultra Jaya mau mengembangkan peternakan mereka sendiri. Kalau dia punya peternakan sendiri kan kontrol di dia ya. Kualitas susu ada kontrol di dia. Volume susu per sapi per liternya ada di dia. Dia bisa ngitung sendiri lah. Hitung-hitungannya balik modal atau enggaknya gitu kan. Tidak bergantung dengan pihak ketiga. Nah, kalau seandainya itu pun terjadi, mungkin yang punya chance untuk kesana adalah Ultra Jaya. Gitu, Ji. Kenapa? Karena ya yang lain pasti masih kelabakan dong. Ngambil dari mana nih kalau nggak boleh import? Kalau seandainya terjadi pun gitu ya. Tapi Ultra Jaya, kita punya sistem
suatu sistem yang oke kita bisa kembangkan dan ya kita udah pernah implement ini gitu. Why not kita expand ini lagi? Kalau menurutku sih gitu sih. Iya sih, make sense sih emang. Jadi bahan baku lokal itu tadi dia tanya yang dapat insentif dapat apa enggak sih kalau kan bahan baku susu lokal? Katanya kalau yang import katanya dapat insentif, yang lokal tuh dapat apa enggak sih? Emang dapat insentif gitu? Aku nggak dengar itu ada insentif Iya, sih kalau kayaknya sih. Aku juga nggak pernah dengar sih untuk ini. ya. Oke. Ya menarik sih. Terus yang menarik lagi kemarin aku sempat baca berita ya. Itu menjelang RUPS tahunan sama RUPS LB katanya pengendali Ultra Jaya malah memborong 40 juta saham Ultra Jayanya. Nah kita nggak tahu nih, kelihatannya mereka juga cukup bullish. Kalau nggak bullish nggak mungkin lah namanya pengendali atau emiten itu membeli sahamnya sendiri. Biasanya malah mungkin di placement atau dijual ke tempat lain ya. Berarti mereka memandang bahwa akan ada potensi yang menarik. Mungkin salah satu katalisnya tadi yang penambahan jumlah sapi itu ya. Oke. I guess kalau untuk soal buyback ini Ci, aku pernah coba cari-cari tahu Ci, kenapa sih mereka buyback terus gitu ya. I think mereka juga bullish in a long term Ci. Apalagi ngelihat PE juga masuk nih gitu. Dairy ini sektor yang masih seksi lah, boleh bilang room to growth-nya masih tinggi gitu ya. I think mereka bukan ngincer jangka pendeknya aja, kan ada margin expansion dan lain-lain, tapi growth secara jangka panjangnya itu masih tinggi gitu. Satu-satunya kejelekan dari Ultra Jaya yang aku lihat adalah manajemennya ini konservatif Ci. Iya. Mereka nggak ngincer yang double digit growth, triple digit growth gitu, enggak. Mereka cuma ngincer, oke, kita yang penting bertumbuh gitu. Pertumbuhannya pun enggak kencang-kencang banget gitu ya. Kalau kita ngeliat tadi bandingin sama Cimory kan bedanya jauh banget. Benar. Jadi Ultra Jaya ini aku lihat satu dari sisi manajemen cuman itu sisi yang aku lihat bukan kelemahan ya, kekurangan ya minusnya mereka lah gitu. Mereka nggak yang agresif banget. So dengan prospek yang kayak gini kalau mereka buyback, I think mereka juga punya yang kayak tadi bilang, mereka juga bullish gitu sih sama industri ini. Mungkin kalau buyback terus ya, misalnya tender offer kayak itu dong, kayak Temposcan dibeliin terus beli sampai yes. barangnya tuh udah di kandang semua. Aku juga nggak ngerti ada kalau TSPC kemarin tuh sempet kita ngobrol sama teman-teman, dia bilang ini dibuyback-in terus barangnya lama-lama kering, kayak dia mau go private malah itu, kalau itu rumornya, tapi aku nggak tahu soalnya aku juga belum pernah denger. Cuman kalau Temposcan zaman dulu kan sempet heboh mau dijual. Apakah ULTJ juga akan ada strategi yang serupa, mirip atau apa, kita juga belum tahu sih. Kita nunggu perkembangan yang lebih seru sih. Ini kayaknya ya something yang itu buat kita ya. Iya benar. Tapi yang ini juga Cimory juga Pak Bambang Susantyo juga ada nambah terus ya, dia ada nambah posisi juga di sini walaupun nggak terlalu banyak sih posisinya, sekitar dia ada beli bulan Mei sekitar 600 jutaan sih. Cuma kalau Cimory ada katalis lain nggak sih? Apa dia produk baru? Kan memang dia terkenal produknya itu sangat bervariatif ya, inovatif juga sih menurut aku. Jadi nggak tahu deh. Ada yang menarik gak sih kalau Cimory di luar harganya yang premium mungkin? Kalau Cimory I think secara bisnis menarik nih Ci. Secara bisnis mereka bagus ya, inovasi terus. Mereka masuk ke Kanzler sosis sama bakso itu juga laku operasi di market gitu. Jadi mereka mulai ngambil posisi yang cukup signifikan ya di market ini, ready to eat ataupun yang masih harus dimasaknya itu gitu. Jadi secara bisnis di luar valuasi yang tinggi ya. Iya benar. Jadi Kanzler itu punya dia ya? Cimory is a good company juga sih. Benar. Iya, Kanzler punya dia. Dia punya berapa persen di Kanzler? Apa yang memang itu majority punya dia atau gimana? Ini signal aku ya. Salah satu ininya dia. Brandnya dia. Salah satu produknya dia Ci. I see. Oke. Aku baru tahu loh.
selama ini aku pikir wah ini produk dari mana nih, kayaknya berbau-bau Jerman. Aku pikir apa nih, produk dari luar atau orang nge-branding seolah-olah kayak luar. Aku nggak tahu loh kalau ini punya Cimory loh. Ya ini sih ya, ininya lumayan agresif juga iklannya sini untuk kanslernya. Oh I see. Oke. Cimory juga Untuk punya. yang singles itu Ci, market dia paling gede sih Ci. Iya sih. Yang Iya, dan Jadi anak-anak itu seneng. iya betul. Yang ada apa sosis sama bakso gitu. Iya, yang individually pack gitu kan. Jadi satu mau makan baru ambil satu. Ini ada yang nanya, Cimory juga punya tempat wisata, tapi emang di konsol ke dalam? Enggak kan? Nah, itu beda memang. Beda sama itu kayak punya Cimory Group, tapi bukan bagian dari yang dairy dan kansler dan kawan-kawan ini gitu, beda. Iya sih. Oke, ini sih ya menarik. Kalau yang keju tadi mungkin itu kan lebih kecil ya, paling kecil ya kalau nggak salah ya, market cap 1T ya, 1,7T ya. Ini kalau keju ini ya, tapi gini-gini dia ada dividen juga ya, lumayan gede juga ya keju ya. Gila nih, aku baru lihat nih. Ih gila, kemarin dividennya 96% dividen payout ratio. Gila, ternyata kecil-kecil bagi dividennya lumayan nih. Oh si Diamond tuh belum rups ya. Kalau Ultra kan kemarin udah. Nah tinggal 2 ini sih. Mungkin nggak tahu katalis lain yang menarik. Terus kalau yang lain kayak ya keju Procis emang banyak di mana tau nggak, di tukang martabak. Ada beberapa martabak yang harganya nggak terlalu premium, pakainya keju Procis, dia banyak di sana. Oke. Katanya nggak masuk ke revenue ya untuk tempat wisata. Iya kan, emang nggak masuk kayaknya, beda. Oke. Terus teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Sebenarnya ini memang karena sektor yang nggak terlalu atau nggak banyak yang cover, memang nggak banyak yang kita dapat informasi sebelumnya, jadi memang kadang nggak banyak yang kita bisa tanya sih karena kita belum gitu tahu. Oke, kemarin Cimory dividen udah. Oke. Tadi aku cek juga di YouTube kita juga nanya, tapi pertanyaannya udah tadi aku tanyain juga ke Gani mengenai yang si Diamond es krim produknya. Net income Diamond kecil banget ya, padahal salesnya bagus. Itu kenapa ya? Karena itu Diamond ada trading company-nya kan. Kalau trading kan nggak bisa gede ya marginnya gitu sih. Dia ada ya karena tradingnya ini. Oh jadi dia ada trading company yang untuk jual beli produknya dia sendiri ya? Iya, yang jual beli produk holdingnya Ci. Jadi holdingnya drop barang ke sini, mereka jualin. Ya jadi itu yang menyebabkan net income-nya jadi kecil. Iya betul. Oke, kalau misalnya nggak ada yang banyak nanya lagi, kita masuk ke teknikal aja. Oke ya, kita masuk ke teknikal ya. Oke, aku stop sharing dulu ya. Kita masuk ke technical session. Bentar. Slideshow. Oke, nanti tapi kalau misalnya ada mau nanya mengenai sektor dairy tadi, nanti boleh tetap lanjut di chatbox ya. Sementara belum ada pertanyaan lagi, kita masuk ke technical. Oke, kayak biasa technical kita disclaimer. Terus sebagai informasi, kita akan ada market outlook second half 2023 dengan Cicu Ais sebagai narasumber. Yang berminat boleh
di Blibli atau di Loket. Ini scan QR code-nya. Kemudian kita ngomong IHSG. IHSG kalau bullish skenario IHSG tuh terkoreksi tapi bertahan di FR 61,8 yaitu di 6633 dan parabolic star dan kenaikan lanjutan akan tes resisten di 6720. Break level tersebut maka akan berpotensi membentuk inverted head and shoulder dan IHSG berpotensi menuju 6920. IHSG saat ini berada di 6640 ya. Kalau untuk bearish skenario-nya rebound tapi dia gagal break Kumon dan last high di 6775. Saat ini IHSG juga udah berada di bawah Kumon, Tenkan Sen dan Kijun Sen level dengan indikator MACD berpotensi membentuk dead cross. Jadi ini kalau bearish skenario-nya. Dan untuk sektornya, sektor yang secara weekly yang berada di improving ada IDX Tech, ada IDX Infra, IDX Finance. Yang sekarang ada di leading ada IDX Cyclical, IDX Property, IDX Trans, IDX Non-Cyclical dan Industri. Yang weakening nggak ada, yang di lagging ada IDX Health sama IDX Energi dan Basic. Dan yang secara daily-nya atau yang lebih pendek ya short term-nya, yang di improving ada energi, kemudian ada basic. Kemudian yang leading ada di IDX Tech, Health, dan Industri. Dan yang ada di weakening ada IDX Trans, IDX Infra, IDX Cyclical, Property, dan Non-Cyclical. Dan kalau yang infra ini secara weekly yang ada di improving ada Wika, PTPP, Adikarya, Akset, GMFI, Tower, dan XL. Kemudian yang ada di leading ada KIN, ada Indosat, ada SSIA, dan yang udah mulai turun ke weekend ada Telkom, ada Degik, ada POWR, ada Bali, kemudian nih ada Jasa Marga ya. Nih kemudian yang lagging ada di Mitratel, CMNP, Meta, sama satu lagi Tebik. Dan yang cyclical yang secara weekly-nya yang masih di improving ada Enak, ada M-Sky, kemudian nih ada apa ya, ini nggak kebaca nih numpuk. Yang ada di leading ada Eses, ada Film, ada Imas, ada Dharma, Gajah Tunggal. Jadi ini yang auto-autoan nih kelihatannya nih. Yang weekendnya ada Harta, ada Era, ada Wood, yang lagging ada Kars, ada Ramayana, MSIN, SCMA, LPPF, Mari, dan Clay. Ada juga Kapit. Ini secara sektoral dan secara teknikal kalau kita lihat karena memang kita kebetulan membahas sektor dairy di sini dan memang secara teknikal saham Ultra Jaya itu sangat-sangat menarik karena Ultra Jaya sudah berhasil break resisten kuat di 1725. Kita lihat ya, ini resisten nih udah cukup lama dari Oktober 2021 dia nggak berhasil break dan akhirnya dia berhasil. Karena dia berhasil break maka selama koreksi masih di level tersebut, arah rally masih akan menuju 1940 dengan target jangka pendek dan target jangka panjang ada di 2250. Rekomendasi teknikal untuk Ultra Jaya adalah buy area di 1860 hingga 1760 dan target pertama ada di 1940, target kedua di 2250 dan stop lossnya 1725. MACD dia positif, parabolic area juga positif. Kemudian ada semen Gresik ini cukup menarik. Kita lihat di sini ada kenaikan volume juga ya. Semen Gresik ini sideways dan akan tes resisten di 6175. Jika dia berhasil break level 6175, maka semen Gresik ini berpotensi SMGR, bukan Semen Gresik ya. Semen Gresik ya benar. Berpotensi rally menuju 6.800. Bollinger Band Squeeze menunjukkan ada indikasi potensi breakout dari konsolidasi. Nah, di sini ada Bollinger Squeeze. Rekomendasi untuk SMGR adalah buy if break 6175, buy area bisa dilakukan di 62 hingga 6000. Target ada di 65 dan 68 dan stop loss 5850 dan MACD dan parabolic area positif. Kemudian ada Penin Life itu kemarin break resisten kuat jangka pendek di 298. Selama koreksi tetap di sekitar 298, maka Penin Life ini berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target 352. Rekomendasi untuk Penin Life adalah buy area bisa di 310 hingga 298 dan target pertama di 328, target kedua di 352 dan stop loss 294.
Kemudian ada BRIS ini rebound dari support uptrend line jangka menengah di 1640. Potensi rebound menuju 1770, 1820 dan sebelum menuju target yang lebih jauh yaitu di 2160. Overall BRIS masih dalam uptrend. Rekomendasi untuk BRIS adalah buy. Buy-nya bisa dilakukan di 1710 hingga 1660 dengan target pertama 1770 dan target kedua 1820 dan stop loss di 1640. Walaupun MACD-nya masih negatif, tapi parabolic SAR adalah positif. Kemudian ada Era Jaya. Era Jaya ini koreksi dan bertahan di support uptrend line dan FR 50% di 474 hingga membuka peluang untuk rebound untuk menguji resisten line di 494. Break level tersebut maka Era berpotensi rally menuju 665. TD sequential untuk Era adalah buy, setup sudah mencapai angka 9 nih. Jadi kalau ini namanya technical TD sequential. Kalau TD sudah rekomendasi buy nih kan, kalau merah ini dia buy. Kalau buy udah ke 9 biasa seringkali nih jadi nextnya itu naik jadi hijau atau berubah jadi buy. Kemudian ini bayarnya di 490 hingga 474, target pertama 560, target kedua 665 dan stop lossnya 460. Kemudian untuk tower ini break rally dan akan tes resisten di 1055. Break level tersebut berpotensi membentuk cup and handle menuju target 1260. Rekomendasi teknikal untuk tower adalah buy if break 1055. Bayarnya 1070 hingga 1030, target 1170, target kedua 1260 dan stop lossnya 1010, MACD dan parabolic SAR positif.